Dan kita saat ini masuk di dalam pelajaran ke-6 mengenai memahami pengorbanan. Kalau kita ingat bagaimana Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tentunya ini merujuk kepada pengorbanan hewan yang memang sudah dilakukan dari awal mulanya. Dari mana hormat saya kepada Allah? Kadang-kadang rasa hormat itu kan ya kita beribadah, bagaimana sikap kita beribadah kepada Allah yang kudus, bagaimana saya bersikap. Kadang-kadang sudah tidak peduli main handphone dan lain sebagainya, ini dan lain sebagainya. Tapi ketika baca pelajaran ini, Allah itu adalah kudus. Bagaimana saya harus bersikap seharusnya di hadapan Allah ketika saya tahu bahwa saya tidak layak, tapi Tuhan memberi saya kesempatan. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa kembali lagi di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan kedua tahun 2025 ini kita membahas mengenai simbol, gambaran, dan kiasan cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio, kita akan berdiskusi bersama. Tentunya kami senang juga untuk menyapa pemirsa setia yang telah menuliskan komentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh kita minta Iin untuk membacakan. Jadi yang pertama ada Manalu Washington. Shalom semua umat Tuhan dimanapun berada, secara khusus untuk tim yang membuat pelajaran Sekolah Sabat jadi gampang dimengerti. Tuhan memberkati. Selanjutnya yang kedua ada Ruth Salawati. Terima kasih banyak untuk penjelasan pelajaran Sekolah Sabat. Puji Tuhan dengan pemaparannya saya boleh mengerti pelajaran Sekolah Sabat. Salam dari GMAHK Jemaat Taman Harapan Budo. Kemudian yang ketiga ada Hanosah Bonori. Shalom pendeta, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang sangat-sangat baik. Alkitab sumber kebenaran yang harus dipahami semua orang. Amin, puji Tuhan. Peter, selanjutnya. Yang pertama ada dari Leon Giop, diskusi Sekolah Sabat yang sangat membantu saya dalam memahami pelajaran Sekolah Sabat. Salam dari Jemaat Sentrum Akelemo di Maluku Utara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kedua, ada dari Willis Sui. Amin, puji Tuhan. Terima kasih diskusi yang sangat baik. Semoga menjadi berkat kepada semua pendengar. Tuhan memberkati. Terakhir ada Jacqueline Joku. Puji Tuhan, merasa sangat terberkati mengikuti siaran pelajaran Sekolah Sabat dari Hope Channel ini. Singkat, padat, jelas, dan sangat mudah dipahami. Salam persaudaraan dalam Tuhan dari Sorong, Papua Barat Daya. Amin, puji Tuhan. Neta Wilson. Baik, yang pertama dari Alben Manulang. Shalom, terima kasih atas pemaparannya para pelayan-pelayan Tuhan. Salam kenal dari Jemaat Troyamas Padalarang, Jawa Barat. Salam kenal juga. Kemudian yang kedua dari JMZ. Shalom Hope Channel, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang begitu baik dan mudah dipahami. Tuhan memberkati kita semua. Lalu kemudian yang ketiga dari Silin Seminggau. Terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang sangat membantu memahami maksud pelajaran sebenarnya. God bless you. Amin, puji Tuhan. Senang sekali teman-teman menyaksikan dari berbagai tempat dan kami terus mengundang jika ada kesaksian atau merasa terberkati, terbantu dengan adanya program Sekolah Sabat ini, kami senang untuk dapat mengetahuinya dan juga membacakannya. Bagaimana program ini dapat membantu teman-teman semua, sahabat-sahabat Hope Channel di dalam pembelajaran, baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan kita saat ini masuk di dalam pelajaran ke-6 mengenai memahami pengorbanan. Kalau kita ingat bagaimana Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Tentunya ini merujuk kepada pengorbanan hewan yang memang sudah dilakukan dari awal mulanya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita tidak bisa lepas dari tema pengorbanan hewan. Itu berjalan seperti benang merah di seluruh halamannya. Dan kita akan melihat pada pelajaran pekan ini beberapa cerita mengenai pengorbanan di dalam Alkitab dan bagaimana itu menunjuk kepada Yesus yang adalah anak domba Allah yang disembelih. Akhir dunia, banyak yang telah meramalkannya. Berbagai buku, artikel, video, website didedikasikan untuk nubuatan membuat banyak prediksi, termasuk penetapan tanggal tentang peristiwa-peristiwa akhir. Namun dalam setiap kasus, prediksi-prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Lalu apa cara terbaik untuk menafsirkan nubuatan Alkitab? Elemen kunci dalam memahami nubuatan akhir zaman ini adalah Daniel 2, yang tidak hanya berisi garis besar sejarah nubuatan, tetapi kunci penafsiran untuk membuka maknanya juga. Daniel 2 menggambarkan 4 kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, bergerak dalam suatu urutan tak terputus sepanjang sejarah, sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Dengan perspektif sejarah sebagai landasan untuk memahami nubuatan, kita akan mempelajari simbol, gambaran, kiasan, cara menafsirkan nubuatan Alkitab yang membuka kebenaran nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Pelajaran 6 dengan judul Memahami Pengorbanan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Iin. Kita berdoa, Tuhan di surga, terima kasih banyak untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan. Saat ini kami akan memulaikan diskusi kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, hikmat dan kebijaksanaan dari surga, agar ketika kami berdiskusi, Tuhan dimuliakan dan boleh membawa kekuatan iman bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berbicara mengenai pengorbanan, saya ingat beberapa pekan lalu mungkin ya, cinta itu memerlukan pengorbanan. Pengorbanan itu harus sesuatu yang mungkin ada rasanya lah ya, ada rasa sakitnya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di sini, apa sih menurut kalian pengorbanan terbesar yang kalian pernah lakukan di dalam hidup? Pendeta Wilson. Yang pertama ya. Apa ya pengorbanan terbesar? Takut salah jawab ini. Mungkin ada dua yang saya terpikir lah ya. Mungkin yang pertama adalah pengorbanan dalam arti ketika seseorang memutuskan untuk menikah. Itu sebenarnya adalah suatu pengorbanan yang besar. Ya kita mendapatkan sesuatu tapi ada yang harus dikorbankan. Jadi dalam arti begini, pengorbanan itu yang paling besar. Kenapa? Karena kita mengorbankan kesendirian, independensi, otonomi kita dan masuk ke dalam suatu hubungan yang dimana bukan berarti tanpa ada hasilnya ya, bukan berarti tanpa ada baiknya, bagusnya, tapi ada yang kita korbankan. Itu tadi yang seperti saya bilang. Lalu kemudian mungkin kalau hal yang kedua, pengorbanan ya di dalam pelayanan pun juga pengorbanan ya. Ketika seseorang memutuskan masuk dalam pelayanan, apakah dia mau jadi misionaris, apakah dia mau jadi pendeta, apakah dia hanya 1 tahun, apakah dia mau seumur hidup, ya itu pengorbanan juga. Dan kalau bagi saya, dua itu sudah pernah saya lakukan juga. Yang waktu kerja 1 tahun aja jadi misionaris, pernah juga. Lalu kemudian setelah bekerja akhirnya memutuskan untuk mengambil jalur pelayanan di kependetaan, ya mungkin itu pengorbanan juga kan. Ada banyak hal yang kita tinggalkan, tapi ada banyak hal juga yang kita dapat. Jadi kalau tadi diawali dengan yola pengorbanan itu harus sakit, ya memang ada sakitnya, tapi
bukan berarti bahwa pengorbanan itu tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin itu harus diklarifikasi ya. Sakit ya sakit, tapi kan dapat sesuatu juga. Iya. Mungkin itu tambahannya. Sakit tapi menyenangkan sakitnya Oh, iya. mungkin. Oke, kalau dari Peter. Kalau dari aku ya, sama juga ya. Mungkin takut salah jawab ya, karena pertanyaannya lumayan. Kalau pengorbanan terbesar yang pernah aku lakukan tuh ya 2021 pindah dari Manado ke Jakarta ya. Dengan segala konsekuensi dan risiko, pokoknya adalah dengan iman maju gitu. Oke. Yin? Kalau dari saya mungkin karena perempuan ya, jadi kalau berbicara pengorbanan ini apalah daya kita. Tapi kalau saya secara pribadi pengorbanan itu ketika memutuskan jadi seorang ibu. Nah, ada prosesnya, harus mengandung, melahirkan, prosesnya panjang dan ya penuh dengan sukacita, tapi juga ya tidak mau bohong, ada juga masa-masa pergumulannya. Jadi mungkin dari saya itu. Oke. Nah, teman-teman yang datang di sini sebenarnya sudah melakukan pengorbanan gitu dengan waktu kan, harus menyiapkan waktu datang berdiskusi sama-sama di sini, adalah yang diberikan. Tapi kita akan melihat satu pengorbanan, cerita pengorbanan ini kan dari mulanya Adam dan Hawa berdosa itu sudah terlihat gitu. Ada pengorbanan, ada sesuatu yang diberikan untuk hal yang memang ditentukan gitu ya. Cerita pertama, pengorbanan yang pertama, yang salah satu yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, tentunya kita tidak bisa lupa cerita mengenai Kain dan Habel. Dan kita semua tahu ceritanya seperti apa yang diberikan, dipersembahkan sebagai korban oleh Kain dan apa yang diberikan sebagai persembahan atau korban dari Habel. Apa yang membedakan persembahan dari kedua orang ini dan mengapa Tuhan menerima yang satu dan menolak yang lain? Ian. Ya, kalau ingat cerita Kain dan Habel, menurut saya mungkin simpel saja ya. Mereka berdua sama-sama memberikan yang terbaik. Tapi yang satunya memberikan yang terbaik menurut saya, sementara yang lainnya memberikan yang terbaik menurut Tuhan. Jadi yang membedakan mereka adalah, oh ini yang terbaik menurut saya dan ini yang terbaik menurut Tuhan. Jadi yang satu diterima, yang lainnya tidak diterima karena kita mau memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Berarti bukan keinginan saya dong yang harus diikuti, tapi bagaimana saya mengikuti petunjuk Tuhan. Dan itu yang membuat persembahan ini berbeda. Oke. Ini masalah ketaatan sih Kak. Masalah dari penurutan. Jadi sebelum dia ke pengorbanan, ya dia harus taat dulu siapa yang dia mau berkorban untuk siapa gitu. Dan Kain, Habel menyadari itu. Jadi maksudnya ini sesuatu yang berhubungan dengan penyembahan kepada Tuhan, jadi harus sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan. Tapi Kain memilih jalan lain, lebih menentang. Ya, kita bisa tahu ceritanya sampai akhir pun dia firman Tuhan datang, tapi dia masih berkeras hati. Ya. Jadi itu mungkin dia benar. Oke. Kalau sekilas kita baca ceritanya sepertinya agak logis ya. Karena Kain itu kan petani, jadi dia mempersembahkan apa yang dihasilkan gitu. Sedangkan Habel memang adalah gembala. Walaupun Tuhan menginginkan atau Tuhan menyuruhnya pengorbanan itu atau persembahan itu adalah anak domba yang nanti kita akan lihat sebenarnya simbolnya gitu. Kenapa sih ditolak gitu yang satu dan yang satu diterima? Pendeta Wilson. Ya, tadi kan kedua teman-teman saya sudah mengatakan bahwa ada soal ketaatan, soal apa yang Tuhan minta. Tapi mungkin kalau mau dicari lebih jauh lagi, tadi Yola juga sudah bilang itu akan ada simbolismenya. Mungkin kita harus gabungkan ini dengan seperti kisah papa mamanya ya, Adam dan Hawa gitu kan. Ada Tuhan bilang begini, seluruh buah pohon ini kamu boleh makan, kecuali ini nggak boleh. Lalu kemudian setan ada bilang begini, bukankah Tuhan bilang nggak boleh dimakan semua? Terus semua boleh dimakan. Kalau gitu makan aja karena Tuhan sengaja menghalangi kamu supaya ada yang dihalangi. Kalau dimakan kamu akan jadi seperti Allah. Jadi memang di dalam hidup itu selalu ada pilihan untuk mendengar yang mana. Ya kan? Apakah kita mendengar apa yang Allah inginkan tadi seperti yang Phoebe bilang, atau
apa yang kita sendiri inginkan. Lalu kemudian seperti yang Peter bilang, ya harus ada soal ketaatan. Ya, Tuhan suruhnya ini ya kita ikutin. Lalu kemudian ya sebenarnya jawaban kalian ini kronologis nyambungnya. Jadi kalau Yola bilang ya kita ikutin, kenapa? Karena ini bukanlah masalah mengorbankan apa, tapi pengorbanan ini ada maknanya, ada simbolismenya, ada tipologinya. Dan kalau itu tidak terjadi, ya berarti gugurlah seluruh sistem yang sudah dibangun ini. Dan mungkin kalau sebagai saya tambahannya adalah, ini mungkin agak praktikal juga, adalah berapa sering dari kita merasa kita berkorban sesuatu, tapi kok orang yang kita korbankan itu tidak menghargai. Ada banyak alasannya. Mungkin kalau di sini orang tua semua ya, ya paling nggak panelis tamunya ya orang tua kan, kita seringkali berkorban kepada anak. Ya anak mungkin nggak menghargai karena memang mereka tidak menghargai, namanya masih kecil, tidak mengerti. Tapi jangan lupa, seringkali juga adalah kita melakukan pengorbanan yang tidak diminta. Tapi kita merasa kita sudah berkorban. Nah itulah ada mismatch-nya di sana lah. Siapa yang suruh lu begini? Gue nggak minta. Tapi kan gue terlanjur berkorban. Nah, akhirnya itu kalau dari sisi manusianya mungkin seperti itu. Dan itu tanpa tipologi, tanpa ada perintah ilahi. Nah apalagi kalau ada hal-hal yang seperti ini. Kan Tuhan minta bahwa pengorbanan ini adalah, ya walaupun ayat-ayatnya itu belakangan setelah di dalam Kejadian 3 ya, bahwa nyawa itu ada di dalam darah dan tanpa pertumpahan darah tidak ada penebusan dosa, apa segala macam, itu mungkin ayat-ayatnya belakangan baru secara eksplisit. Tapi dari seperti yang Yola bilang di awal kan sudah ada contohnya, bagaimana ketika Adam dan Hawa itu memakan dari buah itu, lalu kemudian ada korban binatang yang dipersembahkan. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi suatu contoh yang selanjutnya itu harus sesuai dengan contohnya, karena ada maknanya, ada soal ketaatannya, dan ada soal rencana Tuhan di balik hal itu. Nah, kalau kita tidak ikuti, ya artinya Pak, saya memilih mengikuti mau-mau saya. Nah, itulah mengapa tidak diterima. Oke. Dan kita melihat di dalam cerita Alkitab bukan hanya kali itu saja ada pengorbanan yang sia-sia atau yang tidak diterima. Kita bisa baca di dalam Yesaya 1 ayat 2 sampai 15, Yesaya 56 ayat 6 dan 7, Mazmur 51 ayat 19. Saya mau bacakan satu ayat di Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Artinya di zaman nabi-nabi pun ada persembahan-persembahan yang dalam tanda kutip ditolak Tuhan. Dan mungkin ada poin-poin prinsipalnya nih. Apa sih sebenarnya, seperti apa pengorbanan yang diterima dan yang tidak diterima, dan aplikasinya bagi kita di zaman sekarang. Iin. Kalau dari saya, mungkin untuk pengorbanan yang diterima, poin-poinnya yang pertama menurut saya itu yang tadi, harus sesuai dengan yang diminta. Kita mau berkorban untuk siapa, apakah pengorbanan ini diminta dan sesuai. Kalaupun kita menyiapkan pengorbanan jenis lain, sudah pasti tidak akan diterima karena tidak sesuai permintaan. Kemudian selanjutnya mungkin motif hati kali ya. Saya memberi pengorbanan saya ini motifnya itu kemana? Apakah untuk memang betul-betul sungguh-sungguh, karena tadi juga ayat sudah dibacakan itu hati. Menurut saya lebih ke motif, hati saya mau memberi ini untuk siapa? Untuk saya, atau memang saya benar-benar mau melakukan ini untuk yang mau menerima pengorbanan saya? Oh, saya mau buat ini untuk kebanggaan diri saya atau untuk Tuhan? Mungkin lebih ke situ. Kalau dari saya sih pengorbanan itu yang paling penting kita pahami bahwa pengorbanan itu adalah tanggung jawab. Kalau kita rasa pengorbanan itu adalah tanggung jawab, kita nggak hitung-hitung. Kebanyakan orang hitung-hitung karena dia rasa pelayanan itu bukan tanggung jawab. Jadi banyak orang memakai pelayanan untuk validasi diri. Contohnya, ada kebaktian rohani, dia mau memberi supaya orang lain lihat, wah dia. Jadi dia sedang memvalidasi diri di dalam pelayanan. Padahal kan itu tanggung jawab sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, itu tanggung jawab utama kita. Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi semua yang mana yang mau ditambahkan ya, mungkin dari segi materi atau umur atau kekayaan, itu akan ditambahkan ketika kita mau memberi dulu untuk Tuhan. Jadi kalau pengorbanan yang kita kasih untuk Tuhan kita hitung-hitung, ya itu bukan sesuatu hal yang harus gitu kan. Oke. Ya mungkin sebenarnya kan poin-poinnya sudah disebutkan, tapi mungkin kalau kita bisa lanjutkan juga adalah
ketika suatu pengorbanan itu dilakukan, ada banyak hal yang terlibat di dalamnya. Ini kan ada tujuannya, ada harga yang dibayarkan, ada tadi seperti kita bilang harus ada rasa sakitnya. Tapi mungkin kadang-kadang yang agak kita lupa adalah misalkan dalam hal yang diminta adalah ini, yang dibutuhkan ini. Tapi yang kita bisa kasih ini. Kalau gitu kan orang seringkali berpikir, udahlah saya kasih yang saya bisa kasih dong. Kenapa saya harus kasih yang saya tidak bisa kasih? Kalau di dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia mungkin itu ya bisa diterima, bisa masuk akal. Tapi dalam arti kalau kita berbicara soal pengorbanan, apalagi dalam suatu ritual, ini kan bicara dalam konteks ritual kan, paling tidak dalam Kain dan Habelnya ya. Kita juga perlu perhatian bahwa ada aspek di mana ketika kita menyadari bahwa yang Allah inginkan adalah ini, saya belum punya. Artinya saya harus berkorban lagi dulu terlebih dahulu untuk misalnya kalau kayak tadi Kain dan Habel kan, ya Kain kan mengorbankan yang terbaik juga, bukan yang buruk, ya kan? Dia sudah berkorban, tapi ketika dia harus mungkin barter dulu ini dengan domba, buah-buahannya mungkin ada satu step yang apakah karena ya kita nggak tahu, ini kan berasumsi, berspekulasi, apakah dia malu minta, apakah dia males, apakah dia nggak setuju, apakah dia merasa sama baiknya kok dia tidak lakukan step itu sehingga bisa memberikan sesuatu yang sesuai dan sesuatu yang diminta dan sesuatu yang bisa diterima. Dan ketika itu tidak kita lakukan ya berarti kan semuanya pengorbanan. Tapi ketika ini juga pengorbanan dan ini adalah suatu bentuk mungkin kerendahan hati, bentuk ketaatan dan tidak dilakukan, ya mungkin ini menjadi sebuah hal yang kalau dibilang merusak sih mungkin bukan merusak lah, tapi yang sebenarnya menandai sebenarnya segala yang lain-lain ini apa? Oh ternyata karena ada satu hal yang tidak mau kita lakukan, terlepas daripada alasannya ya, itu kalau ada istilahnya apa? How do you do one thing shows me how do you do everything. Jadi gimana kita melakukan satu hal menunjukkan bagaimana kita melakukan segalanya, gitu kan? Jadi kalau segalanya bagus-bagus, tapi yang ini kayak enggak deh. Terlepas daripada apapun alasannya, itulah sebenarnya menjadi warna terhadap semua hal yang dilakukan. Dan kadang-kadang ketika kita berbicara korban, itu yang terjadi. Oke. Dan kita bisa melihat juga ya tadi dari poin-poin yang sudah disebutkan, pertama soal motif, kita mungkin secara luar kita tidak tahu gitu motif orang lain apa, motif Kain apa ketika dia memberikan persembahan itu, motif bangsa Israel pada waktu itu apa ketika mempersembahkan persembahan yang akhirnya ditolak oleh Tuhan. Tapi Tuhan tahu gitu motifnya. Dan yang kedua tadi bagaimana itu adalah pengorbanan yang memang spesifik gitu, itu diminta oleh Tuhan. Dalam arti ketika kita bicara mengenai hal ini, itu memang sangat berkaitan dengan simbol. Kita tidak bisa bilang juga, kalau misalnya kamu belum bisa, berarti kamu nggak usah dulu, contohnya gitu. Dalam pelayanan contohnya ya. Tentu ketika Musa disuruh sama Tuhan kan dikatakan apa yang ada padamu. Oh saya nggak bisa Tuhan, ya kamu pakai apa yang ada padamu gitu. Tapi ketika spesifik Tuhan meminta, terutama kita berbicara mengenai pengorbanan saat ini, memang itu adalah satu simbol, pengorbanan hewan adalah satu simbol yang merujuk kepada pada saatnya nanti type dan anti-type-nya adalah Yesus. Nah, ada yang menarik juga nih, karena ketika kita berbicara mengenai type dan anti-type, tipe dan anti-tipe, pengorbanan hewan atau anak domba atau domba ini, itu merujuk kepada pengorbanan Yesus ketika Yesus datang dan mati untuk menebus dosa manusia. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 3-10, jika orang berdosa sebenarnya tidak dapat diselamatkan oleh korban hewan itu, gitu. Jadi sebenarnya ya ini dari perjanjian lama yang dilakukan semuanya itu hanyalah sebagai simbol. Tapi kenapa itu perlu dilakukan gitu? Toh itu sebenarnya tidak melakukan apa-apa juga untuk mengampuni dosa mereka. Ya.
Untuk menjawab pertanyaan ini, saya suka sekali apa yang dituliskan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang kita membeli tiket. Ya, itu menarik sekali menurut saya karena ya kalau kita mau bepergian ke satu tempat, kita beli tiketnya dulu dong. Pelajaran sekolah sahabat bilang walaupun kita duduk di atas tiket, kita nggak bisa berpindah ke tempat tujuan kita. Nah itulah, tapi ketika jadwalnya tiba, oke kita gunakan tiket itu, kemudian kita bisa menuju ke tempat tujuan. Sama, walaupun untuk persembahan korban hewan ini, sepertinya dari zaman Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, terus-menerus dilakukan, tapi pun akan digenapi, itu seperti tiket itu sendiri ya. Memang belum ada, tapi pada saatnya ketika Yesus datang, Yesus menggenapi itu, maka oleh karena itu untuk persembahan korban sudah tidak ada lagi. Tapi itu memberikan gambaran kepada mereka seperti Injil. Oke, akan datang satu masa, walaupun sekarang ini cuma pakai hewan, persembahan hewan dan lain sebagainya, tapi akan datang satu masa di mana ada persembahan yang hidup yang akan memberikan kita kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Kalau dari saya sih, pengorbanan itu tidak menyelamatkan. Tapi kenapa pengorbanan itu ada? Karena itu untuk mengajarkan kita, maksudnya orang-orang pada zaman itu, supaya mereka tahu bahwa dosa itu mengerikan tuh sampai-sampai ada satu upacara yang harus dilakukan. Walaupun ujungnya nanti semua mengarah kepada Yesus. Jadi jauh, sebenarnya pengorbanan ini kan semua menuju kepada Yesus. Tapi ribuan tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini, upacara itu dilakukan untuk mengajarkan setiap orang. Jadi dia kalau berdosa, kalau di cerita kitab Imamat atau Bilangan itu kan, seorang yang melakukan dosa dia harus pergi cari domba, terus dia harus panggul-panggul. Bayangkan aja tuh, dia bawa-bawa domba ke Ka'bah, berapa mata yang melihat dia. Ini orang, apalagi nih yang tadi malam dia lakukan, sehingga dia harus bawa domba lagi ke bait suci. Jadi itu untuk mengajarkan bahwa betapa buruk dan betapa mengerikannya dosa itu. Sebelum kita sampai kepada anak domba Allah itu, Yesus. Oke. Sebelum kita dengarkan apa yang akan dikatakan oleh Pendeta Wilson, kita ikuti yang satu ini. Ibrani 10 ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tadi setelah kita dengarkan bagaimana apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ribuan tahun lamanya itu sebenarnya hanya simbol saja, tidak menghapuskan dosa, tapi kenapa harus dilakukan, Pendeta Wilson? Iya, kadang-kadang mungkin seperti ketika seseorang anak kecil belajar berjalan gitu kan, ya dia belum bisa jalan, jadi dia perlu sesuatu yang membantu dia untuk bisa stabil. Apakah dia pakai walker kah, atau pakai tongkat kah, atau pakai dorongan-dorongan itu kah? Jadi apapun itu tujuannya untuk membantu supaya dia bisa berjalan, ya kan? Dan seringkali upacara adalah untuk hal itu, supaya ketika tadi seperti Peter bilang kan, ketika ini dilakukan, mungkin suasananya kah, pikirannya itu tertuju kepada lambang di balik itu. Karena kalau tanpa melakukan sebagai manusia kita butuh hal-hal yang empiris kan, bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh, bisa dikecap, dan itu semua adalah sesuatu yang manusiawi. Sehingga tujuan salah satu, dan kalau saya bilang ini sebenarnya bukan tujuan terutamanya, salah satu adalah untuk itu, untuk supaya orang dia bisa memahami. Tapi yang kedua adalah memahami bahwa ini merujuk kepada satu hal yang lain, ya kan? Jadi karena dia melakukan hal ini artinya apa? Dia percaya kepada sesuatu. Apakah kepada Allah, kepada firman Allah, kepada hal nanti yang akan menggenapi hal ininya, sehingga dia melakukan hal itu. Jadi memang bukan darah daripada domba yang dikorbankan inilah yang menghapuskan dosa, tapi darah daripada nanti pengorbanan Kristus sesungguhnya. Tetapi kalau mau kita agak lebih jauh sedikit lagi, bahkan setelah tipe dan antitipe ataupun lambang dan penggenapannya ini pun terjadi, kita juga kadang-kadang juga seolah dalam tanda kutip masih melakukan simbolisme ini. Dalam arti begini, ketika kita berdoa, sebenarnya apa yang kita lakukan? Berbicara kepada Allah. Apakah ada hal-hal yang magis atau mistis terjadi? Tidak kan? Tapi kita percaya, ada yang menjawab, ada yang mendengar, dosa saya sudah diampuni. Jadi tetap bahkan tanpa mengorbankan domba,
Tapi ketika mengorbankan domba kita percaya sesuatu di balik itu akan terjadi. Nah, bahkan tanpa dombanya ini pun ketika kita sudah berbicara langsung kepada Allah pun juga masih ada suatu hal yang seperti itu. Ya kan? Ketika kita berdoa, kita melakukan sesuatu, sebenarnya yang kita lakukan ini ada gunanya nggak sih? Sebenarnya kan masih sama. Ritualnya mungkin berbeda. Oh, kalau dulu domba. Ya. Tapi sekarang ritualnya mungkin bertelut, mungkin datang ke gereja, duduk diam, mungkin bahkan mendengar firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dari dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkan. Ya kan? Ya. Tapi apa yang menyelamatkan? Oh, karena ketika saya melakukan itu berarti menunjukkan, ya harapannya yang di luar itu menunjukkan apa yang di dalam ya, karena kan nggak selalu kan, bisa aja yang di luar nggak menunjukkan itu beda. Tapi seandainya yang di luar dan di dalam itu sama, artinya menunjukkan bahwa saya percaya, bahwa saya beriman, bahwa saya memandang kepada Allah, dan sebenarnya itulah yang menyelamatkannya, gitu kan? Dan bahkan kalau boleh ditambahkan sekali lebih jauh lagi, pandangan, doa, puji-pujian, lagu-lagu, duduk diam di gereja itu juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah apa? Iman dan kasih karunia. Jadi kan tetap ada hal lain di belakang itu yang sebenarnya menyelesaikan ini semuanya. Tapi sama seperti anak-anak, ya mungkin dulu dia baru harus pakai tongkat. Atau terus pakai apa, ada progresifnya. Nah, kita pun juga seperti itu. Kita mungkin harus dapat berkat dulu, atau harus celaka dulu. Nanti kalau udah lebih rohaninya lebih tinggi, masuk gereja, aktif di gereja. Dan mungkin kalau rohaninya lebih tinggi lagi, ini saya nggak bilang bahwa ini progresifnya, tapi mungkin nanti kita berkorban, apakah jadi misionaris kah, jadi pelayan kah, masuk majelis kah, jadi pendeta kah. Nanti setelah itu apalagi akan ada selalu hal-hal yang seolah-olah kita lakukan. Tapi sebenarnya apapun itu tidak menyelamatkan. Ya. Apa yang menyelamatkan? Ketika di belakang itu ada siapa yang kita lihat. Nah, mungkin seperti itu. Oke, ini membuka pikiran kita ya, bagaimana sebenarnya ritual-ritual itu mungkin seperti kelihatannya sudah tidak ada, tapi sebenarnya masih ada dan masih dekat sekali dengan kita. Tapi kepada siapa? Nah, ini kembali lagi kepada siapa kita melakukan hal-hal itu, gitu. Kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita berharap. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pendeta Wilson ayat yang mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Apa sih sebenarnya maksud dari ayat ini, Iin? Sama seperti zaman Perjanjian Lama, seperti tadi Kak Peter bilang, kalau buat dosa harus bawa itu korban hewan, harus disembelih, harus ada darah di sana. Sama seperti kita tahu, Yesus pun dengan darah Yesus yang tertumpah memberi saya kesempatan untuk keselamatan. Jadi seharusnya saya melihat dosa ini benar-benar sangat keji, sangat jijik, sangat apa. Tapi ya kalau belakangan ini terlihat seperti kadang-kadang dosa terlihat dosa, mungkin sudah tidak terlihat dosa. Seharusnya respon saya tanpa penumpahan darah, jadi harus ada yang dikorbankan sehingga saya boleh mendapatkan keselamatan. Harus ada yang tersiksa, harus ada yang terluka, harus ada yang melewati masa yang sulit untuk saya bisa diselamatkan. Jadi seharusnya saya memberikan respon kepada dosa itu harus, ini benar-benar fatal. Tapi kadang-kadang yang terjadi sekarang ini, ya dosa sudah tidak terlihat dosa, sudah kabur-kabur dan lain sebagainya. Tapi seharusnya kalau kita memahami betapa besar pengorbanan Tuhan, kita bisa melihat dosa itu dengan lebih tegas lagi. Okay. Aku lagi berpikir, kalau kita manusia saling mengorbankan diri gitu sampai ada yang mati gitu kan, mana ada yang mau gitu ya kayaknya. Jadi ayat ini sedang membawa pikiranku betapa ngerinya dosa itu ya. Jadi aku harus bersyukur bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu harus benar-benar dihormati. Dan jadi kalau menurutku tanpa pengampunan darah tidak ada, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau dosa itu upah dosa, kalau di Roma 6 ayat 3 itu upah dosa ialah maut. Jadi dosa itu dia menuntut ada kematian. Nah di sini penumpahan darah sendiri itu kalau di upacara zaman dulu bawa domba, ada darah domba. Nah kalau sekarang yang kita bisa lihat adalah darah domba, anak domba Allah itu Yesus Kristus yang menebus semuanya. Jadi ya itu sudah dari hukumnya gitu. Tanpa ada Yesus
yang mati di kayu salib, kita semua bukan apa-apa kan. Kita juga semua akan mati. Bahkan ini mengajarkan kita bahwa dosa-dosa kita itu butuh pengampunan karena darah Yesus. Tadi yang sudah dikatakan oleh Peter, upah dosa adalah maut gitu ya. Kalau kematian yang kita alami, manusia semua alami, itu adalah akibat dari dosa yang dibayar oleh Tuhan Yesus dan juga yang dibayar di dalam simbol bangsa Israel ini adalah upah dosa yang adalah maut itu. Pendeta. Ya, terus ketika kita berbicara mengenai ayat ini, kita juga perlu melihat bahwa sebenarnya dosa itu apa sih? Dan apa yang sebenarnya menjadi dipertaruhkan gitu ya, what is at stake gitu loh terhadap konflik ini. Dan kalau kita mau melihat, ini adalah bukan soal apakah dosa itu bisa dimaafkan. Ya, dosa itu bisa dimaafkan. Tapi kan akibatnya apa? Nah, kita makanya harus tahu apakah darah ini adalah sesuatu yang memang harus tertumpah, misalkan ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, supaya terbayar ya harus ada ini kan. Kalau secara ya mungkin kalau itu zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin nggak mata ganti mata, misalkan penyok ganti penyok gitu kan. Lu tabrak gua hancurin ini gua tabrak lu balik. Ya, tapi kan kalau itu kan berarti kan sama-sama terluka ya, seolah-olah sama-sama adil, tapi kan sama-sama tidak ada pemulihannya gitu kan. Nah, sekarang ketika kita berbicara, oke, ada suatu kesalahan nih. Misalkan apa yang rusak gitu kan. HP saya rusak, dirusakin oleh teman saya. Apakah gantinya saya rusakin HP dia lagi? Nah, itu kan berarti kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, soal adil. Ya, oke lah, keadilannya oke adil. Tapi apakah itu memulihkan? Tidak. Nah, sekarang kalau yaudah teman saya minta maaf, saya maafkan. Apakah itu memulihkan? Belum. Enggak juga ya, karena sekarang HP ini tetap harus ada yang ganti. Siapa yang mau ganti? Kan teman saya nggak ganti. Saya maafkan, oke, maafnya adalah ya, oke, dimaafkan, ya dimaafkan. Tapi sekarang yang ganti ini siapa? Nah, ternyata yang ganti berarti saya. Berarti kan saya yang membayar. Nah, dalam hal ini, ketika Yesus ganti mati dalam kayu salib kan seolah-olah menggantikan tuntutan daripada dosa ataupun kesalahan itu. Ya kan, bukan kitanya yang mati, tapi Allah sendiri yang mati. Oke, sudah terbayar. Tapi kalau kita mau sedikit lebih di bawah lagi, sebenarnya apa sih yang menjadi pertaruhannya? Yang menjadi pertaruhannya kan adalah apa? Karakter Allah. Bagaimanakah Allah itu? Allah itu Allah yang seperti apa? Tuduhan-tuduhan apa yang sudah dihempaskan kepada Allah dari sang penduduk daripada setan. Jadi seringkali kita merasa bahwa di dalam dunia ini, di dalam pertentangan besar ini, yang menjadi tertuduhnya itu adalah kita. Kamu berdosa atau tidak? Oh, kamu tidak berdosa, kamu salah. Tapi sebenarnya salah. Kita ini cuma apa ya? Lingkar 2, lingkar 3 gitu ya. Tapi ring satunya yang menjadi tertuduh itu sebenarnya adalah Allah. Allah itu seperti apa sih? Apakah Allah itu Allah yang mengasihi? Atau Allah itu adalah yang adil? Nah, ini kan pelajaran kita di kuartal yang lalu kan. Dan kedua tuntutan keadilan Allah dan kasih Allah ini harus dipenuhi. Dan itu bisa dipenuhi apa? Adalah ketika ada suatu demonstrasi daripada kasih dan keadilan. Nah, makanya tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Pertumpahan darah menginikan keadilannya, lalu darah siapa yang ditumpahkan menunjukkan kasihnya. Nah, ini makanya kedua hal ini harus ada gitu. Oke, terima kasih penjelasan Pendeta. Ini kembali lagi ya, memberikan kita pengertian yang lebih dalam lagi mengenai pengorbanan, cerita-cerita pengorbanan yang ada di dalam Alkitab. Kita masuk di dalam cerita ketika Yesus akan dikorbankan ya, akan disalibkan, dan pada saat itu bangsa Israel sedang merayakan Paskah. Kalau Paskah yang mungkin beberapa pekan lalu ya kita dirayakan oleh banyak orang Kristen, Jumat Agung, bagaimana kematian Yesus, lalu Paskah kebangkitan Yesus. Sebenarnya sebelum Paskah yang ini yang kita kenal sekarang ini, sebenarnya Paskah itu apa sih? Karena pada saat itu Yesus ketika akan disalibkan, bangsa Israel itu sedang merayakan Paskah. Gitu. Ya, kalau yang saya tahu ceritanya adalah Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel ini adalah merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi
bagaimana mereka memperingati itu agar supaya bisa diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Israel turun-temurun sebelum Yesus ya, sebelum Yesus. Dan yang saya paling berkesan dari Paskah ini sendiri, mereka sudah mempersiapkan hewan yang akan dikorbankan itu dari jauh sebelumnya. Dan kemudian itu adalah hewan terbaik yang dipilih. Hewan terbaik yang dipilih dengan berbagai, dilihat dari berbagai sudut pandang, oh ya ini yang dipersiapkan. Jadi waktu melihat cerita tentang Yesus ini, oh ya Yesus juga adalah yang terbaik, yang telah disiapkan jauh sebelumnya. Bahkan sebelum dunia diciptakan, rencana keselamatan itu sudah ada. Oh ya ini Yesus sudah disiapkan jauh sebelumnya. Dan Yesus pun adalah domba terbaik, tanpa cacat, tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran yang terdapat dalam dirinya aja. Seperti berhubungan. Begitu. Ini tepat sekali ya, tipe dan sesuai. antitipenya. Ya. Iya. Kalau saya Paskah itu sendiri adalah Yesus itu sendiri, karena Paskah itu sendiri kan melambangkan Yesus yang darahnya menyelamatkan kita dari kematian kekal. Jadi yang tadinya harus kita mati, tapi semua tertuduh kepada Yesus dan darah Yesus lah yang menyelamatkan kita. Nah ini yang tadi sudah disampaikan oleh Kain. Jadi Paskah itu memperingati hari keluarnya Israel. Jadi dari Mesir. Kalau lebih mundur sedikit ke belakang, darah anak domba itu waktu Mesir anak sulungnya mati, terus darah anak domba itu dioleskan di pintu-pintu apa? Aku kurang terlalu paham sama saya, tapi kurang lebih ceritanya kayak gitu. Darah itu dioleskan di pintu bangsa Israel, maka malaikat itu akan lewat dari situ. Jadi mereka mensyukuri itu, dan sebagai satu ritual itu disebutkan Paskah. Dan kembali lagi itu merupakan tipe ya, atau simbol atau lambang gitu, bagaimana darah ketika diusapkan di tiang-tiang pintu itu melambangkan kematian Yesus juga. Tapi mungkin kita juga harus peka bahwa ketika sesuatu itu dilakukan, bisa saja sesuatu itu menyimbolkan hal lain. Tapi bisa juga apa yang dilakukan itu tetap ada gunanya, ya, terhadap kejadian Paskah itu. Jadi ketika kita bilang Paskah itu melambangkan Yesus mati di kayu salib, itu betul. Tapi pada saat Paskah itu terjadi, itu pun juga melakukan sesuatu, walaupun hal yang dilakukan juga adalah simbol. Dalam arti begini, sejarah daripada Paskah pertama kali itu kan ketika 10 tulah, seperti tadi Peter bilang kan, dari tulah yang ke-10, sebelum tulah itu diberikan, kemudian Musa diperintahkan Allah, buatlah ini, kamu harus mengambil anak domba yang 1 tahun, yang tidak bercacat celah, kamu sembelih pada sore hari, lalu darahnya taruh di tiang pintu. Itu melambangkan apa? Pada saat itu sendiri, itu melambangkan bahwa ada suatu bencana, ada sebuah malaikat maut, ada ya kita nggak tahu berapa malaikat mautnya lah yang akan melewat, yang akan membinasakan anak sulung, ya kan? Nah, sedangkan anak sulung ini sendiri pun juga adalah suatu simbol, gitu kan? Jadi nggak semuanya mati. Jadi ini simbol dengan simbol beradu. Tapi intinya adalah ini mengatakan bahwa ketika hal itu dilakukan, ada sesuatu hal yang membuat malaikat ini, maut ini tidak masuk ke rumah itu. Yaitu apa? Dia melihat bahwa orang-orang ini percaya kepada sang pemberi perintah. Ya kan? Bukan karena orang-orang ini tidak patut mati, tapi lebih kepada karena mereka percaya. Bisa juga mereka tidak patut mati kan? Misalnya mereka orang-orang baik, ya. Tapi yang menyelamatkan mereka itu bukan karena mereka orang baiknya. Seandainya mereka orang-orang baik, tapi tidak pakai tanda itu, ya tetap aja mereka mati. Nah, sebaliknya, kalau kita baca dalam kisah itu, ada dikatakan orang-orang Mesir yang kayaknya mungkin dengar atau tahu kok mereka orang yang sibuk-sibuk gini melakukan hal itu. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, mereka nggak percaya sama dewanya, tapi melakukan hal itu. Nah, ini makanya tadi saya bilang, simbol ini kita juga harus hati-hati. Bahkan ketika itu dilakukan pun jadi seolah-olah punya ada gunanya. Jadi mereka pun melakukan hal itu. Apakah mereka menyembelih dan pasang di tembok mereka sendiri, atau mereka ikutan masuk ke rumah yang pintunya sudah dilindungi oleh darah itu, dan mereka jadi selamat juga. Dan ini menunjukkan apa? Bagi saya ini juga menunjukkan suatu kasih karunia. Ya kan? Menunjukkan secara jelas antara iman dan kasih karunia. Dalam arti begini, ketika kita lakukan hal ini, berarti kita beriman. Apa sih beriman? Beriman mendengar suara Tuhan, kita lakukan. Lalu kemudian kasih karunia adalah apa? Yang dilakukan adalah hal yang kecil, tapi yang didapatkan hal yang begitu besar, gitu kan? Nah, itulah kasih karunia di situ. Jadi memang keselamatan adalah itu. Iman dan kasih karunia.
kita percaya dan melakukan hal yang kecil, oke, itu imannya. Lalu kemudian kita mendapatkan hal yang sebenarnya kita tidak pantas untuk dapatkan dengan hal yang kecil itu, Bu. Ya, itulah kasih karunia. Ya, makanya bahkan pada saat Paskah itulah kasih karunia, pada saat kematian Yesus di kayu salib itulah kasih karunia, dan pada saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali di mana kita semua yang beriman kepada Tuhan akan diselamatkan. Itulah iman dan kasih karunia yang membawa kepada keselamatan. Apakah keselamatan dari malaikat maut di Paskah pertama, ataukah keselamatan dari dosa-dosa yang dilambangkan oleh kematian Yesus, ataupun ya penggenapannya yang paling ultimate-nya, paling finalnya ketika kedatangan Yesus yang kedua, di mana ya semua manusia berdosa, semua dunia berdosa, semua alam semesta ini akhirnya disucikan kembali dalam keadaan yang sempurna kembali. Mungkin seperti itu. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita masih akan membahas mengenai memahami pengorbanan. Jangan kemana-mana. Pengorbanan upacara yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika dalam perjalanan ke Kanaan di kemah suci, lalu bagaimana bangsa Israel di bawah pemimpinan Salomo membangun bait suci yang begitu megah, yang begitu mewah dan sangat luar biasa, tapi kemudian dihancurkan dan kembali lagi dibangun bait suci yang selanjutnya. Di dalam Hagai 2 ayat 10 dikatakan di sini, nubuatan dari Nabi Hagai, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita bisa melihat dari pelajaran sekolah sahabat kita, bukan kemegahan secara fisik yang akhirnya terlihat, karena sepertinya tidak ada yang bisa membandingi bait suci, kemegahan bait suci di zaman Raja Salomo. Tetapi yang dikatakan oleh Nabi Hagai ini adalah bagaimana Yesus yang adalah penggenapan dari semua lambang di bait suci itu hadir di bait suci yang kedua ini. Ketika kita bicara mengenai bait suci, tentu banyak sekali ya yang kita bisa dapatkan mengenai rencana keselamatan. Apa yang bisa dibagikan, Iin? Bagi saya bait suci ini memberi informasi kepada saya tentang Yesus dan pelayanannya. Semua hal yang Yesus buat untuk saya, untuk semua manusia bisa terlihat dan tergambar dari bait suci. Mulai dari upacara korban yang dilakukan di bait suci yang melambangkan Yesus itu sendiri, bahkan ketika masuk semakin dalam di bait suci, ada bilik yang maha suci, ada imam besar yang bekerja di sana, dan Yesus adalah imam besar saya saat ini, memperjuangkan saya setiap hari buat dosa, tapi Yesus memperjuangkan saya di sana dengan berbagai keterbatasan. Yesus melakukan pelayanannya sampai saat ini saya imani untuk saya, dan bait suci ini adalah pekerjaan pelayanan Yesus. Bait suci ini adalah keselamatan untuk saya secara pribadi. Bait suci ini sama seperti peta. Jadi bait suci adalah peta menuju surga. Sebelum kita sampai ke sana, bait suci ini kan adalah gambaran ilusi tentang pelayanan Yesus. Jadi bait suci ini menggambarkan saya sendiri memahami bagaimana pelayanan Yesus. Bait suci ini juga membuat saya mengerti bagaimana rencana keselamatan yang Yesus mau untuk seluruh manusia di dunia. Bait suci juga melambangkan iman. Saya bisa menyatakan penginjilan dengan secara nyata gitu. Karena ada gambaran bait suci yang visual yang bisa saya sharing ke orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi kalau belajar bait suci sebenarnya banyak sih, tapi mungkin itu dari saya sih. Oke. Dan kalau kita lihat semua perabot-perabotnya, semua upacara-upacaranya itu menunjuk kepada Yesus. Ya. Neta. Mungkin kalau kita bisa melihat sebenarnya tujuan bait suci itu apa? Dan kita bisa melihat secara eksplisit di dalam Keluaran 25 ayat 8. Ya. Dikatakan, dan mereka harus, ini ketika Musa di Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, yang mendapatkan 10 hukum, mendapatkan semua aturan-aturan, ritual, ibadah segala macam, dan salah satu yang paling utamanya adalah mendapatkan mandat atau perintah untuk membuat suatu bait suci.
Ya, tempat kudus ya. Kalau pada saat itu belum bait suci ya, tempat kudus. Dikatakan apa? Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Tapi ada tujuannya. Supaya apa? Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya tujuan daripada tempat kudus atau bait suci, itu sebenarnya adalah satu tujuan yang merupakan akibat, kalau kita bisa katakan adalah dari keinginan Allah untuk tinggal bersama dengan umatnya. Karena sebelum jatuh dalam dosa, manusia dalam dosa, ya Allah dengan ciptaannya, dengan Adam dan Hawa itu kan ya bertemu bebas ya, mungkin tiap sore jalan-jalan bareng ya, kita nggak tahu lah ceritanya bagaimana, tapi kalau di dalam itu kan tiba-tiba Allah datang ke Taman Eden, tapi karena mereka sudah berdosa, jadi sudah tidak bisa bersama, sehingga mereka harus diusir keluar kan. Menunjukkan bahwa bait suci ini tujuannya adalah untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan di mana Allah dengan umatnya itu bisa bersama. Ya, makanya tadi tujuannya bilang mereka membuat suatu tempat kudus sehingga aku dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Ya pada saat ini ya di tengah-tengah ini kita bisa bilang secara terinsulasi. Ya memang bangsa Israel ada di sana dan kemah suci itu ada di tengah-tengahnya dan kemah suci adalah kudus. Kenapa? Ya karena Allah itu adalah kudus. Nggak bisa tinggal dengan manusia yang berdosa. Sehingga harus ada tempat isolasinya dalam tanda kutip gitu ya. Sehingga ya Allahnya bisa ada di sana tanpa ini tempat isolasinya bukan karena Allahnya yang takut kena virus ya, tapi supaya kekudusan Allah itu tidak membinasakan manusianya. Gitu kan? Itu satu hal seperti itu. Makanya seolah-olah Allah ada di tempatnya di sini kan, bukannya dia radioaktif atau bagaimana ya, tapi kita bisa bayangkan seolah-olah seperti itulah. Terus yang kedua adalah kalau berhubungan dengan keselamatan, selain Allah tinggal di sana, Allah memberikan suatu SOP di mana kesucian itu bisa saya bukan bilang bisa diproduksi ya, tapi bikin bisa didapatkan, yaitu dengan orang datang dengan dosa-dosa mereka, lalu kemudian masuk dalam pelataran, lalu langsung mengkorbankan korbannya di mezbah korban, lalu kemudian ada bejana pembasuhannya, lalu kemudian masuk ke dalam perabotannya, ada 7 kaki diannya, ada meja roti sajian, lalu ada mezbah perupaan, ukupan. Lalu di tengah-tengah yang paling dalam bilik maha sucinya itu ada tabut perjanjian dan ya di sana ada 10 hukum dan kehadiran Allah. Ini menunjukkan bahwa ada satu proses yang bisa dilakukan supaya manusia itu bisa datang kepada Allah. Dan itulah yang Allah inginkan bagi manusia. Jadi kalau dibilang bagaimanakah bait suci menggambarkan rencana keselamatan adalah itu, bahwa awalnya manusia dengan Allah itu bisa bersama-sama. Tapi karena ada dosa tidak bisa. Lalu apa? Oh, harus ada suatu proses yang dilalui. Nah, proses-proses ini pun baik itu perabotannya maupun ritualnya ya kembali tadi sudah kita bahas cukup panjang lebar mengenai korban secara khusus melambangkan Yesus. Melambangkan bagaimana nanti ini bisa benar-benar menangani masalah dosa sehingga manusia bisa kembali tinggal bersama-sama dengan Allah. Kalau kita lihat di dalam Wahyu, itulah yang akan terjadi kan. Di sana tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bait suci karena mataharinya itu adalah anak domba itu sendiri dan bait suci itulah ya sudah menjadi tempat di mana mereka sudah bisa berhubungan kembali dengan Allah. Jadi mungkin seperti itu. Artinya ketika Yesus datang dan mati menggenapi bait suci itu, kita sudah tidak memerlukan simbol atau lambang itu lagi ya Pendeta? Iya, tetapi apa yang tadinya disimbolkan menjadi sesuatu yang harus dihidupkan. Okay. Ya kan, jadi dalam arti bukan setelah bait suci itu kan kekudusan, kesucian, harus begini, harus begitu, seperti harus berkorban apa segala macam, melambangkan sesuatu. Apalagi kalau kita bahas yang di bilik sucinya lah ya, 3 itu kan 7 kaki dian, lalu kemudian meja roti sajian, lalu kemudian mezbah ukupan. Nah, simbolnya sudah selesai. Ya betul, simbolnya sudah selesai. Tapi yang dilambangkan oleh simbol itu kan belum selesai. Tetap ada soal firman Tuhan, baca firman Tuhan, tetap harus menjadi terang, tetap harus berdoa. Jadi ini juga tidak selesai. Jadi jangan salah bahwa sudah digenapi, tapi bukan berarti hilang, bukan berarti lenyap, bukan berarti ya kalau kita ambil yang di sekolah sahabat pelajaran mengenai tiket dan naik kendaraannya ya, oke, tiketnya sudah selesai. Oh ya, berarti saya sudah sampai. Belum kan? Tetap harus tinggal di dalam busnya itu atau keretanya itu. Kalau keluar boleh nggak? Ya boleh, ketinggalan, nggak nyampe tujuan. Jadi sudah digenapi, tiket itu adalah lambang kita boleh naik, sudah naik,
ya berarti harus tetap naik gitu loh. Bukan berarti udah bisa seenaknya. Udah berarti tidak ada aturannya lagi. Enggak. Sebelum pakai tiket, pas di terminal, ini aturannya. Mungkin nggak boleh merokok, nggak boleh ini. Masuk ke dalam keretanya, ya udah berbeda aturannya. Tapi tetap juga ada aturan yang di dalam keretanya itu tetap ada aturan yang mungkin berbeda dengan aturan kita yang masih di luar. Nah, ini bisa panjang lagi penjelasannya, tapi kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Masih ada satu pelajaran lagi di hari Kamis, bagaimana kita bisa melihat gambaran mengenai kemuliaan Tuhan. Itu kita bisa temukan di dalam Yesaya 6 ayat 1-5 dan Wahyu 4 ayat 7-11. Apa yang kita bisa temukan di situ dan urutan peristiwanya seperti apa dan apa yang terjadi selanjutnya? Ian. Mungkin kalau dari saya ketika membaca ayat ini saya cuma merasa ingin fokus kepada kata kudusnya. Karena di Yesaya dan di Wahyu ini menjelaskan ini kudus. Sehingga menggambarkan di situ pelajaran sekolah sahabat juga bilang ini Allah ini adalah benar-benar kudus, harus mulia, pokoknya penuh dengan berbagai kekudusan. Sementara saya manusia sendiri, ya saya sangat tidak layak. Pelajaran sekolah sahabat bilang manusianya sangat tidak layak kalau mau dibandingkan dengan kekudusan Allah. Apalah arti saya? Sehingga melalui Yesus, pelajaran sekolah sahabat bilang Yesus, kita bisa melihat kasih Allah kepada saya yang sangat tidak layak ini masih jauh di bawah level yang diharapkan. Melalui Yesus ada wujud kasih Allah dan bagaimana seharusnya saya bisa menghormati Allah yang sudah sangat kudus itu tapi begitu mengasihi saya yang sangat hina dan berdosa ini. Mungkin dari mana hormat saya kepada Allah. Kadang-kadang rasa hormat itu kan ya kita beribadah, bagaimana sikap kita beribadah kepada Allah yang kudus, bagaimana saya bersikap. Kadang-kadang sudah tidak peduli main handphone dan lain sebagainya, ini dan lain sebagainya. Tapi ketika baca pelajaran ini, Allah itu adalah kudus. Bagaimana saya harus bersikap seharusnya di hadapan Allah ketika saya tahu bahwa saya tidak layak, tapi Tuhan memberi saya kesempatan. Kalau kita lihat di Yesaya 6 di ayat 3, kita kan suka, kalau saya yang menurut saya malaikat itu kan kudus. Tapi di sini saya melihat malaikat yang saya tahu kudus itu dan memang malaikat itu kudus, dia memuji Tuhan Allah adalah kudus-kudus. Jadi bagaimana Alkitab memberikan penekanan bahwa Allah itu sangat kudus. Bahkan di ayat 4 pada saat mereka di ayat 3 dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Sampai bergoyahlah atas ambang pintu. Jadi bagaimana saya bisa membayangkan bahwa Allah itu betapa kudus. Dan di dalam kekudusan Alkitab menggambarkan itu seperti ada tata Allah, makhluk surgawi memuliakan Tuhan, suasana kekudusan dan keagungan. Dan ini kan mimpi Yesaya kayak. Nah kita bisa lihat urutan peristiwa itu seperti penglihatan akan kemuliaan Tuhan, kesadaran dan ketidakjawabannya manusia. Jadi Yesaya merasa hina dan merasa sangat tidak pantas untuk menyaksikan kekudusan itu. Kemudian dia lanjut lagi dia pemuridan Tuhan. Jadi Yesaya merasa sangat tidak layak, kemudian Tuhan melayakkan dia dengan mengoleskan bara api di mulutnya. Lalu yang terakhir dia bisa setelah dia dilayakkan dia bisa menerima utusan Tuhan. Jadi siapa yang aku utus, maka dia merasa layak untuk diutus. Oke. Ya, kalau bagi saya ayat-ayat ini menggambarkan tadi seperti Peter sudah bilang bahwa salah satu atribut Allah adalah kekudusan. Ya. Dan tapi seringkali kita bilang bahwa Allah itu kasih. Jadi yang mana yang duluan? Dan yang menarik adalah di sini ketika ada pandangan gambaran tentang surga, gambaran tentang apa, ketika makhluk lain menyuarakan apa itu Allah, dia mengatakan apa? Kudus. Kudus. Wah, kalau gitu kita bisa bilang wah, jadi Allah itu kudus dong. Wah, Allah itu terpisah. Itu betul. Sebagai manusia, sebagai ciptaan, kita terpisah dari Allah. Makanya Allah itu kudus, terpisah gitu kan. Ciptaan dan pencipta. Makanya ketika ciptaan itu melihat kepada Allah, yang mereka lihat pertama-tama adalah kekudusannya. Makanya berserunya kudus-kudus. Makanya sampai malaikat-malaikat serafim-serafim atau kalau yang di Wahyu empat binatang
yang ilahi ini berseru-seru semuanya menunduk menyembah, yang kita Yesaya maupun kita maupun Yohanes itu juga turut menyembah, itulah respons daripada ciptaan. Tapi jangan lupa, ketika Allah sendiri mengatakan siapa dia bukan mengatakan aku ini kudus. Dia mengatakan di dalam Keluaran 34 ayat 68, ketika Musa mau melihat tunjukkanlah dirimu, dia kan menggambarkan diri sebagai Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, menunjukkan kasih karunia, panjang sabar, dan seterusnya. Jadi ini menarik ketika kita melihatnya. Jadi Allah itu kudus atau kasih. Ketika Allah menyatakan dirinya sendiri, kasih. Tapi ketika manusia melihat, kudus. Jadi itu bukan sesuatu yang berbeda, cuma mungkin beda pandangan aja. Jadi kalau dibilang kembali ke pertanyaan tadi, apa urutannya atau bagaimana, ya sebenarnya menunjukkan bahwa apa sih respons yang perlu dilakukan oleh ciptaan ketika berhadapan dengan penciptanya. Dan kadang-kadang kita lupa, kita menyembah Allah bukan karena Allah itu kasih, tapi kita menyembah Allah karena Allah itu kudus, dalam hal kudus baik karena dia pencipta, makanya berbeda. Walaupun kita juga bersyukur bahwa Allah yang kudus dan pencipta itu adalah kasih. Jadi jangan terbagi, kita menyembah Allah karena Allah itu kasih. Itu sesuatu yang agak tidak salah juga, tapi sebenarnya ya mungkin ada bahasan teologi yang lebih panjang ya. Tapi dalam konteks ini, ketika kita berbicara mengenai pengorbanan, nah itulah yang sebenarnya ketika manusia datang kepada Allah, apakah yang memampukan manusia itu datang kepada Allah yang kudus? Ya ini korban ini. Tapi korban ini pun disediakan oleh siapa? Ketika Adam dan Hawa pertama kali berdosa, disediakan oleh Tuhan. Allah. Ketika Abraham disuruh mengorbankan Ishak, seolah-olah manusia harus bekerja, tapi ujungnya nggak jadi. Tapi Allah menyediakan domba jantan. Ketika di zaman Yesus, manusia dengan segala orang-orang Farisi dengan segala kerinduannya untuk menjadi murni dan suci, ternyata yang bisa melakukan itu juga siapa? Allah. Nah, jadi melalui Yesus ya. Jadi bagi saya ini adalah satu hal yang menarik ketika mereka saling dilihat sebagai suatu kesatuan. Gitu. Oke. Dan ini dalam sekali ya aplikasinya untuk kita saat ini ya. Mungkin kita merasa bahwa kalau di gereja karena kita tidak bisa langsung melihat apa yang Yesaya lihat, apa yang Yohanes Pembaptis lihat, tapi bahkan ketika mereka melihat, yang mereka lihat adalah bukan hanya kudusnya Tuhan, tetapi makhluk surgawi yang kita anggap sudah di atas dari manusia aja begitu menyatakan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita di dalam ibadah kita, di dalam kalau Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul, kita udah 4 orang nih ya, gitu. Tuhan hadir, ada kekudusan, ada kemuliaan Tuhan, dan kita harus menyadari walaupun kita tidak bisa melihatnya. Mungkin sebagai kesimpulan, Pendeta Wilson boleh berikan. Ya, mungkin sebagai kesimpulan yang tadi, sebenarnya pembahasan mengenai bait suci itu sesuatu yang baik. Karena menunjukkan bahwa awalnya Allah dengan manusia, pencipta dan ciptanya itu bisa tinggal bersama-sama di dalam suatu hubungan yang indah, yang baik lah. Lalu kemudian karena ada dosa, jadi terpisah. Lalu kemudian apa? Allah mencoba menjangkau manusia kembali, kan? Dengan memberikan, buatlah bagiku sebuah tempat kudus sehingga aku bisa tinggal di antara kalian. Lalu kemudian di dalam tempat kudus itu apa? Tempat kudus itu adalah pengorbanan. Suatu hal ritual yang melambangkan tentang bagaimana Allah sendiri nanti yang akan menyelesaikan masalah dosa ini melalui kematian Yesus di kayu salib. Lalu kemudian digenapi, benar-benar penggenapan akhirnya adalah ketika kedatangan Yesus yang kedua kali gitu. Jadi jangan dipisahkan juga antara kedatangan yang pertama dengan kedatangan yang kedua ya. Itu yang terjadi. Dan pengorbanan ini adalah gambaran mengenai hal itu. Dan di dalam konteks sekolah sahabat kita mengenai kiasan, simbol dan lambang, nah inilah sebenarnya salah satu lambang, ritual, simbol yang paling utama di dalam kita mempelajari baik itu iman kita maupun nubuatan adalah mengenai korban ini, yang adalah supaya bagaimana Allah rindu supaya manusia bisa kembali dipulihkan dalam suatu hubungan dengan dirinya sendiri. Baik, terima kasih Pendeta, terima kasih Iin dan juga Peter sudah berdiskusi bersama.
Kalau teman-teman memiliki pertanyaan seputar dengan pembahasan kita, pelajaran kita pekan ini, ataupun sepanjang triwulan ini, jangan ragu-ragu untuk tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan membahasnya di dalam sesi tanya-jawab. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Kak Yola. Langsung saja ada pertanyaan, Pendeta. Sepertinya ini dari beberapa pelajaran yang lalu mengenai gambaran dari pernikahan. Ya. Dari saya Suryawati. Bagi yang belum atau memilih tidak menikah, bagaimana cara memahami pernikahan, gambaran atau lambang hubungan kita dengan Yesus Kristus? Pertanyaan yang baik ini, Pendeta ya. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk Saudari Suryati. Jadi puji Tuhan ya untuk pertanyaannya. Jadi bagaimanakah kalau saya belum menikah atau memilih untuk tidak menikah, untuk memahami gambaran dan lambang tentang pernikahan. Sebetulnya pernikahan ini adalah sebuah gambaran yang umum di tengah-tengah masyarakat. Dan kita juga berasal dari keluarga. Ya, setiap orang yang hidup di dunia ini mempunyai orang tua, papa dan mamanya. Jadi kalau misalnya kita memilih tidak menikah, bagaimana kita bisa memahami lambang-lambang itu? Sebetulnya dalam konteks belajar nubuatan dengan gambaran lambang pernikahan, ini adalah dalam konteks perjanjian. Ya, kita tahu bersama kalau misalnya kita, saudara dan saya, atau siapapun tetangga kita atau orang-orang yang kita kenal menikah, maka kita harapkan dia setia. Ya, Tuhan melalui firman-Nya memberitahukan kepada kita bahwa kita sebenarnya adalah pengantin wanita yang ditunangkan kepada Kristus. Contoh yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi diharapkan bahwa kita perempuan, jemaat ini adalah perempuan yang suci, yang setia. Tetapi digambarkan di dalam kitab nubuatan, secara khusus dalam kitab Wahyu. Contoh Kak Yola boleh baca Wahyu pasal 17 ayat yang pertama. Oke. Kita baca Wahyu 17 ayat yang pertama. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi pelacur besar, pelacur berarti dia telah berzina, dia tidak setia terhadap pasangannya. Jadi gambaran pernikahan di dalam kitab suci secara khusus untuk gambaran nubuatan, ini gambaran hubungan kita dengan Kristus. Kita mempelai wanita dan Kristuslah mempelai pria itu. Diharapkan mempunyai hubungan yang setia. Tetapi rupanya perempuan yang gambaran umat Tuhan atau gereja, ada yang tidak setia. Ada umat Tuhan yang tidak mencintai ataupun tidak memiliki kekasih lain, menuruti yang lain daripada Kristus. Itulah yang disebut dengan berzina dia, pelacur dia, gambaran berbuat lacur dia. Ya, sebagaimana misalnya kalau kita dalam pandangan umum, seorang wanita kalau telah menikah dengan seorang pria, diharapkan dia setia, jangan berbuat lacur kepada orang lain. Itulah yang digambarkan bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita harus tetap mengasihi Tuhan, kita mengasihi Yesus Kristus sebagai mempelai pria kita. Jangan kita ada Allah lain di hadapannya atau orang lain atau kuasa lain yang kita lebih turuti daripada kuasa Tuhan sendiri, daripada perintah Yesus sendiri. Terima kasih, Kak Yola. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta. Selanjutnya ada pertanyaan dari Natalia Putri Kaigere. Saya mau bertanya, dalam keadaan dunia zaman ini, apakah Tuhan mengizinkan berpoligami? Kita bisa lihat cerita di Alkitab, Yakub menikah dengan Rahel setelah menikahi Lea. Dan mungkin ada banyak cerita lainnya ya, di mana satu pria miliki lebih dari satu orang istri gitu. Kalau di dalam Alkitab. Kalau di zaman kita sekarang, apalagi di dalam dunia kekristenan saat ini, gimana nih Pendeta? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Kak Yola, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Natalia Putri Kaigere. Pertanyaannya, apakah rancangan Tuhan sejak awal waktu manusia diciptakan dan secara khusus ketika Adam dan Hawa Tuhan bentuk untuk menjadi suami dan istri. Coba kita boleh baca dalam Kejadian 2 ya.
Kita buka Kejadian 2, langsung saja ayat 24 intinya. Oke, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging, tidak tiga, ketiganya atau apapun, berapapun. Tidak poligami, tidak poli itu berarti banyak. Ya, jadi memang rancangan awal Allah merancang pernikahan ini adalah yang memang monogami, hanya satu, tidak poligami. Lalu ditekankan ulang kembali oleh Yesus Kristus di dalam Matius 19 ayat 5 sampai 8. Oke, Matius 19. Ayat 5 sampai 8. Termasuk juga nasihat untuk perceraian ini di sini. Oke. Di sini dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi memang dirancang, Yesus tekankan kembali ya, waktu dia datang ke atas dunia ini, dirancang bahwa keduanya bisa satu daging. Kedua-duanya, jadi hanya itu saja, hanya pria dan wanita. Tidak ada pria dengan wanita-wanita. Tidak ada pria dan wanita saja. Jadi itu rancangan Tuhan. Lalu contoh misalnya cerai, perkara cerai. Kenapa dong bisa Musa kasih surat cerai? Karena ketegaran hatimu. Semulanya tidak. Demikian juga yang tadinya rancangan Tuhan adalah hanya satu orang pria dengan satu orang wanita. Tapi kenapa jadi banyak? Ada yang banyak. Itu karena memang tidak begitu dirancang dari semula. Ketegaran hatimu yang akhirnya terpengaruh dengan budaya-budaya kekafiran pada zaman waktu lalu. Lalu apa yang terjadi? Yesus melalui rasulnya kembali ditekankan untuk syarat seorang penilik gereja atau penetua jemaat. Ya. Coba 1 Timotius 3 ayat 2 boleh baca Kak Yola. 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Baik, terima kasih. Jadi nilai-nilai kekristenan juga sebagai syarat seorang penilik jemaat di dalam 1 Timotius 3 ayat 2, suami dari satu istri. Ya. Jadi tetap rancangan Allah dari semula adalah seorang suami dan seorang istri. Tidak ada seorang suami dengan beberapa istri, tidak. Karena rancangan Allah waktu menjadikan Adam dan Hawa seperti itu. Dan Yesus tekankan kembali dan ditekankan kembali oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara dia menulis surat kepada Timotius untuk bagaimana, dan juga beberapa tulisan yang lainnya, bahwa sebaiknya untuk menjadi penilik jemaat, pemimpin jemaat, penatua jemaat, itu adalah suami dari satu istri. Itu ingin dikatakan inilah standar kekristenan. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih, sangat jelas jawaban dari pendeta. Semoga ini dapat membantu teman-teman semua di dalam pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Dan kalau masih ada pertanyaan lanjutan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Atau jika ada pertanyaan secara umum, pertanyaan-pertanyaan Alkitab secara umum yang tidak berhubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang triwulan ini tentang nubuatan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Tajam Tanya Jawab Alkitab. Jadi kita dapat membahasnya di dalam program tersebut. Saat ini kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh membahas mengenai apa itu pengorbanan dan bagaimana kami boleh memahaminya dari Alkitab, mengenai simbolismenya, mengenai pengendapannya. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang rindu untuk memulihkan kami dalam suatu hubungan yang dekat dengan Engkau. Dan Engkau memberikan caranya dan jalannya, dan itulah pengorbanan Yesus di kayu salib. Bila apa yang sudah kami bahas itu boleh membukakan pemikiran kami, boleh melihat kami bahwa Engkau Allah yang kudus, namun juga Engkau Allah yang kasih. Dan biarlah ini juga boleh menjadi berkat bagi seluruh kami yang hadir di sini, maupun para pemirsa yang menyaksikan dimanapun dan kapanpun. Yang menjadi pengharapan kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Im, terima kasih Peter.
ketika kita membahas mengenai pengorbanan yang paling terlihat, pengorbanan Yesus di kayu salib, menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita dan betapa mengerikannya dosa yang harus dibayar di kayu salib. Marilah kita menjalani hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita akan dapat memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Kita bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.